Selamat pagi, Bu Gabus. Selamat pagi, Bu Dr. Lili Aprilia Prigiwati. Selamat pagi, selamat bergabung. Pagi, Pak Kepala Badan juga sudah hadir. Kita segera mulai saja. Selamat pagi, Bapak Kepala Badan. Terima kasih sudah bergabung dalam webinar pada pagi hari ini. Baik, mohon izin Bu Gabus, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia, Kelautan dan Perikanan, Bapak Profesor Insinyur Syarif Wijaya PhD. Yang kami hormati Ibu Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Ibu Dr. Lili Aprilia Prigiwati MSc. Yang kami hormati Sekretaris Badan Riset dan Sumber Daya Manusia, Kelautan dan Perikanan. Yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Asdep Perlindungan dan Kemudahan Usaha, Asdep Pembiayaan Usaha Mikro, dan Asdep Rantai Pasar Usaha Mikro. Yang kami hormati perwakilan Eselon 1 Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang kami hormati Kepala Satpingkal Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Dan kami hormati Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dari Satpingkal BP3 Ambon dan Satpingkal BP3 Banyuwangi. Yang kami hormati Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kota yang mewakili dari Satpingkal BP3 Ambon dan BP3 Banyuwangi. Koordinator dan subkoordinator lingkup pusat KP yang kami hormati serta seluruh koordinator penyuluh perikanan, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah berpuasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Dan marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa menghadiri webinar kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan kelautan dan perikanan yang mengusung tema perlindungan dan pemberdayaan usaha kecil mikro dan koperasi sektor kelautan dan perikanan. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta atas partisipasinya pada webinar lembaga dan ketenagaan pada pagi hari ini. Dan sebagai pembawa acara, perkenalkan saya Azmi Nasution untuk membacakan susunan acara webinar sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat laporan kegiatan oleh Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, yang kelima sambutan oleh Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia, Kelautan dan Perikanan, yang keenam Mars Penyuluh Perikanan, yang ketujuh penyampaian capaian kinerja penyuluhan kelautan dan perikanan Satpingkal BP3 Ambon dan Satpingkal BP3 Banyuwangi, yang kedelapan panel dan diskusi narasumber, dan yang kesembilan penutup. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, memasuki agenda selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pada seluruh hadirin kami mohon untuk dapat berdiri.
dimohon untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya penyampaian laporan kegiatan webinar kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan kelautan dan perikanan yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan kepada Ibu Dr. Lili Aprilia Prejiwati MSI. Kami persilahkan. Terima kasih Mas Asmi. Bisa mendengar suara saya dengan baik? Bisa Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Badan Riset SDM Kelautan dan Perikanan, Bapak Profesor Insinyur R. Sari Wijaya, PhD Frina. Terima kasih Bapak berkenan Bapak untuk hadir pada pagi hari ini untuk memberikan arahan. Dan juga kepada narasumber yang saya hormati, Asda Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro dan Kecil, Kementerian Koperasi dan UKM yang sudah hadir langsung dalam kegiatan pada pagi hari ini, bersama dengan narasumber lain dari Asda Pembiayaan Usaha Mikro dan juga Asda Rantai Pasok Usaha Mikro. Sekretaris BSDMKP, Kepala Satmin Penyuluhan, para kepala dinas yang menangani perikanan provinsi di Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan, para kepala dinas perikanan kabupaten kota di lingkup provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan, para perwakilan eselon 1 lingkup KKP, koordinator dan subkoordinator lingkup Selat KP, koordinator dan penyuluh perikanan di provinsi Maluku, Maluku Utara, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan. Apa kabar? Ini kalian tentunya hadir dengan semangat ya. Maju terus pantang mundur dan tentunya hadirin dan undangan sekalian yang berbahagia. Mengawali laporan kegiatan ini, saya mengajak kita semua, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga kita semua dapat menghadiri dan melaksanakan kegiatan webinar pembinaan kelembagaan dan ketenagakerjaan penyuluh kelautan dan perikanan pada hari ini sesi pertama dan akan lanjutkan pada hari berikutnya untuk sesi kedua dan seterusnya secara daring. Saudara-saudara yang berbahagia, Bapak Kepala Badan yang saya hormati, tentunya penyuluh perikanan sebagai wakil pemerintah di tingkat lapangan berperan sangat penting dalam pendampingan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Strategi pendampingan dan penyuluhan ke depannya saat ini tidak lagi terfokus pada sasaran perorangan pelaku utama saja, tapi juga kepada kelompok-kelompok pelaku utama dan usaha sektor kelautan dan perikanan, juga koperasi, dan juga pelaku usaha mikro dan kecil sektor kelautan dan perikanan. Dan tentunya hal ini sudah sejalan dengan indikator kinerja penyuluh perikanan, yaitu dalam meningkatkan kemampuan kelas kelompok perikanan yang terdiri dari 3 level, yaitu pemula, madya, dan utama, yang akhirnya bisa diarahkan menjadi operasi sektor kelautan dan perikanan, dan tentu saja akan meningkatkan skala usaha dan pelaku usaha dari skala mikro ke kecil dan dari skala kecil ke menengah. Bapak Ibu hari berbahagia, tentunya kondisi pandemi yang terjadi saat ini telah membawa dampak sistemik kepada kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Sehingga sudah saatnya pemerintah mengambil kebijakan strategis dalam pemulihan ekonomi nasional. Langkah strategis yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan mengoptimalkan kembali peran koperasi sebagai soko guru nasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa filosofi tumbuhnya koperasi pada abad ke-20 di negara kita adalah tumbuh secara spontan yang berakar dari masyarakat yang mengalami penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisasi ketika itu, sehingga pada akhirnya secara spontan mereka mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan sesamanya. Di beberapa kumpulan informasi yang kami sampaikan dalam kesempatan ini Bapak Kepala Badan. Dan tentunya dengan perkembangan zaman saat ini, koperasi pun harus menyesuaikan dan bertransformasi
menjadi koperasi modern yang tetap berakar kepada kepentingan masyarakat. Untuk itulah pada hari ini Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sebagai instansi pembina penyuluh perikanan menyelenggarakan satu kegiatan webinar pembinaan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan kelautan perikanan dengan mengangkat satu tema penting yaitu terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan UMK dan koperasi sektor kelautan dan perikanan untuk pemulihan ekonomi nasional. Bapak Kepala Badan, hadirin yang berbahagia, dan juga para penyuluh sekalian seluruh Indonesia, tentunya webinar kegiatan ini kami adakan adalah bertujuan untuk menyampaikan informasi capaian kinerja semester 1 penyuluh perikanan Satminkal PP3 Ambon dan PP3 Banyuwangi khususnya dalam pendampingan program prioritas KKP di 6 provinsi. Kemudian adalah untuk mendapatkan umpan balik atau feedback kinerja penyuluh perikanan khususnya di Satminkal Penyuluhan BP3 Ambon dan BP3 Banyuwangi, dan unit kerja KKP dan atau Dinas Perikanan untuk peningkatan kinerja penyuluhan ke depan. Kemudian adalah untuk menyampaikan sinergi program pemulihan ekonomi nasional dalam perlindungan dan pemberdayaan UMK dan operasi sektor kelautan dan perikanan, dan yang terakhir adalah tentunya menyampaikan peran penyuluh perikanan dalam pendampingan program pendampingan perlindungan dan pemberdayaan UMK dan operasi sektor kelautan perikanan. Bapak Kepala Badan, kami laporkan bahwa untuk kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini kita akan bahas 3 topik, yaitu yang pertama perlindungan dan kemudahan usaha mikro dan kecil pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kemudian membahas tentang program pembiayaan dan bantuan produktif usaha mikro dan kecil PPUM, dan juga yang ketiga adalah membahas program rantai pasok usaha mikro dan kecil sektor kelautan dan perikanan. Alhamdulillah pada hari ini narasumber sudah hadir dari Asdep Pembiayaan Usaha Mikro KKUKM dan juga Asdep Perlindungan dan Kemudahan Usaha KKUKM dan juga dari Asdep Rantai Pasok Usaha Mikro KKUKM. Dalam kesempatan ini saya juga mau menyampaikan bahwa sinergi Badan Riset dan SDM Kelautan Perikanan telah dirintis melalui perjanjian kerjasama antara BSDM KP dengan Deputi Kelembagaan KUKM nomor 02 BSDM KP KKP PKS 5 2017 dan nomor 02 PKS DEP 1 Permaiman 2017 tentang peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan dan pembinaan koperasi sektor kelautan dan perikanan serta perjanjian kerjasama antara Badan Riset SDM Kelautan dan Perikanan dengan Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha KUKM. Peserta dan undangannya hadir secara luring pada kegiatan ini sejumlah secara daring. Dalam kegiatan ini sejumlah 1.000 orang yang terdiri dari Kementerian Koperasi dan UKM, perwakilan eselon 1 KKP, Satminkal Penyuluhan, wakil Dinas Perikanan, wakil penyuluh perikanan, dan BSDM KP. Selain itu juga diikuti oleh seluruh koordinator penyuluh perikanan dan penyuluh perikanan kabupaten kota se-Indonesia khususnya dari Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan. Dan kegiatan ini juga disiarkan secara langsung melalui video streaming sehingga dapat diikuti oleh penyuluh perikanan PRS, penyuluh perikanan bantu, dan penyuluh perikanan di daerah di seluruh Indonesia. Bapak Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan dan hadirin yang berbahagia, kami berharap melalui webinar ini akan mendapatkan masukan optimalisasi kinerja penyuluh perikanan dalam melaksanakan pendampingan koperasi dan UMK sektor kelautan perikanan agar semakin dirasakan kontribusinya dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Selanjutnya mohon perkenan Bapak Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan untuk memberikan arahan dan membuka kegiatan secara resmi. Demikian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om saya kembalikan kepada panitia. Wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kapus Latlu, Dr. Lili Afrilia Tehiwati. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara berikutnya kami mengundang dengan hormat kesediaan Bapak Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Bapak Profesor Insinyur Syarif Wijaya PhD, untuk menyampaikan sambutan kepada Bapak Kepala Badan. Kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang saya hormati sahabat-sahabat, para narasumber
dari Kementerian Koperasi dan UKM. Di sini saya lihat ada Bapak Asdep Perlindungan dan Kemudahan Usaha, Bapak Asdep Pembiayaan Usaha Mikro, Bapak Asdep Pengawasan Koperasi, ya, Bapak Asdep Pengembangan dan Pembaruan. Ini rupanya luar biasa, ini kerjasama kita hebat sekali sehingga hampir semuanya tim dari KKP maupun tim dari KUKM bergabung untuk kita bersama-sama mendorong ya percepatan pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi COVID-19 ini. Yang saya hormati Kepala BPD Banyuwangi, Kepala BPD Ambon, rekan-rekan penyuluh, serta hadirin sekalian yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita senantiasa dikaruniai nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa bertemu bersilaturahim pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian saya hormati, seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Pusat Pelatihan Penyuluhan tadi, bahwa kita saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Tentu saja situasi ini memberikan kita satu pola hidup baru, gitu ya, pola hidup baru di mana model bisnis yang berkembang saat ini sudah mulai secara bertahap perlahan-lahan bergeser dari apa yang dulunya mengandalkan satu pertemuan tatap muka, sekarang sudah mulai tergantikan sehingga banyak toko-toko besar ya, para pasar swalayan, mal-mal dan sebagainya sudah mulai kekurangan pengunjung. Sebaliknya belanja-belanja online semakin meningkat, ya. Jadi penjualan barang-barang kebutuhan konsumsi itu banyak dipenuhi oleh jasa-jasa penjualan model online ini. Demikian juga jasa pengiriman jadi semakin berkembang. Ya, logistik menjadi sesuatu yang penting di masa pandemi COVID-19. Sebaliknya di beberapa sektor menghadapi persoalan besar. Salah satunya adalah transportasi ya, jadi terjadi penurunan signifikan di sektor transportasi baik udara, laut, darat, ya, angkutan sungai, danau dan sebagainya. Termasuk juga sektor pariwisata, sektor kesenian, ya, seni jadi seperti bioskop dan sebagainya. Mulai menghadapi persoalan sehingga sekarang ini kita mulai berpikir bagaimana kita merestructure pola bisnis ya di masyarakat Indonesia ini. Tetapi yang menarik, Bapak Ibu sekalian saya hormati, ada beberapa sektor yang tetap bertahan. Di samping memang sektor IT ya, Information Technology, ICT ya, Information Communication Technology, yang saat ini naik dengan pesat, mengingat banyaknya pola bisnis dilakukan secara online, ya, secara digital, maka sektor IT tumbuh dengan pesat. Di samping itu ternyata sektor pangan juga tumbuh dengan pesat. Ya, jadi sektor pertanian, kelautan, perikanan, peternakan dan sebagainya bisa bertahan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Mengapa? Karena sektor ini berada jauh dari kerumunan, ya, berada jauh dari pusat-pusat atau sentra-sentra kehidupan masyarakat. Tidak di Jakarta, tidak di Bandung, Surabaya, Malang, Jogja, Semarang, Medan, Makassar tidak di situ, tetapi banyak berada di remote area. Dan pangan merupakan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Pasti ya, apapun keadaannya, pasti kita sebagai umat manusia membutuhkan pangan. Nah, jadi sektor pangan menjadi andalan kita di masa yang akan datang. Kombinasi antara sektor pangan ya dengan teknologi digital, dengan transaksi bisnis, pelaku-pelaku UMKM ini menjadi suatu pola model ya bisnis Indonesia ke depan. UMKM yang jumlahnya ribuan gitu ya, bahkan ratusan ribu, kemudian digabung dengan sektor pangan yang tetap menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Kemudian dengan model komunikasi bisnis melalui teknologi ICT, maka dan logistik yang baik, maka ini akan menjadi satu pola bisnis yang maju ke depan. Bapak Ibu sekalian saya hormati, Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Sakti Wahyu Tranggono mengingatkan kita semuanya sesuai dengan arahan Presiden
bahwa kita perlu membangkitkan kembali ya sektor kelautan perikanan ini. Dimulai dari bagaimana kita mendorong ya sumber daya alam yang berasal dari laut ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Tentu saja dengan tetap mempertahankan keberlanjutan dari sumber daya alam yang tersedia tersebut. Penerimaan negara bukan pajak dari sektor sumber daya alam ini perlu ditinjau ulang. Bagaimana caranya supaya kita bisa menerima PNBP yang cukup ya dari sumber daya alam sehingga pada akhirnya nanti akan dikembalikan lagi untuk kesejahteraan masyarakat pesisir, masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, petambak garam dan sebagainya. Yang kedua, kita berada di ekuatorial di daerah tropis ya, memiliki kekayaan sumber daya hayati yang luar biasa. Sehingga banyak sekali komoditas-komoditas unggulan kita yang dapat bertarung di tingkat dunia. Nah, salah satunya adalah misalkan udang. Kita bisa mendorong udang menjadi suatu komoditas unggulan nasional yang pada saatnya nanti akan dapat menguasai pasar dunia. Karena memang kebutuhan udang dunia juga tinggi sekali. Kemudian lobster. Kemudian rumput laut, ya, kemudian beberapa komoditas lain seperti kerapu, kakap merah, dan sebagainya. Nila, ya. Ini semua adalah komoditas-komoditas unggulan yang dapat dikelola oleh masyarakat. Kemudian kita bisa dorong menjadi komoditas unggulan ekspor. Karena itu Pak Menteri mengharapkan kepada kita semuanya untuk bagaimana caranya bisnis komoditas unggulan ini harus ditata dengan teknologi yang terbaru, dengan keunggulan kompetitif yang baik, ya, dengan kemasan-kemasan yang modern, ya, sehingga dengan demikian pasar-pasar dunia bisa menerima produk-produk kita tersebut. Teknologi ini kita kembangkan, contohnya sebagai contoh stream estate, ya, tambak udang, yang kita kelola secara integratif ya dari hulu sampai hilir. Ini menjadi model pola bisnis udang ke depan. Demikian juga komoditas-komoditas yang lainnya. Yang ketiga adalah pengembangan kampung-kampung budidaya. Kampung-kampung budidaya yang bersifat tematik. Jadi kita dengan teman-teman dari UKM, KUKM sudah merintis ya beberapa titik. Alhamdulillah terima kasih dukungannya. Kami sudah merintis adanya kampung-kampung tematik tadi. Bisa kampung Nila, kampung Lele, kampung Gurami, kampung Garam. Kampung Garam kita sudah kembangkan di Kebumen misalnya, kemudian kampung Gurami di Tulungagung, di Banjarnegara dan sebagainya. Kampung Lele kita ada di Bogor ya. Kampung Nila kita akan ada di Sleman. Itu semua sudah terbukti bahwa mereka mampu menjadi kampung yang boleh dikatakan kampung yang mandiri. Mereka bisa menghasilkan produksi dari hulu sampai hilir. Bapak Ibu sekalian saya hormati, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tentang 2016 tentang perlindungan, ya, perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, petambak garam, ya, pengolah ikan. Ini menunjukkan bahwa kita negara wajib hadir. Wajib hadir bagaimana kita melakukan satu proses transformasi dari UKM-UKM, pelaku-pelaku masyarakat, nelayan kecil, skala kecil, mikro kecil ini bisa kita dorong dengan teknologi terbaru. Kami dari KKP sekarang menyediakan diri untuk mengalirkan produk-produk teknologi terbaru ya untuk termasuk teknologi ke kampung-kampung tadi, kampung-kampung budidaya tematik tadi. Sehingga nila bukan hanya diproses sebagai ikan segar, ikan yang dimanfaatkan untuk konsumsi, tetapi juga ikan yang bisa didorong ke kualitas ekspor dalam bentuk file. Kemudian kulitnya bisa kita olah, kita kelola menjadi bahan baku untuk produk-produk handicraft seperti dompet, ya, tas, kemudian sabuk dan sebagainya dengan harga yang tinggi.
Jadi kemudian tulang-tulangnya, ya, sirip-siripnya, tulang-tulang sebagainya kita bisa dorong jadi kerupuk, ya, keripik tulang nila. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian saya hormati, added value yang kita bisa kembangkan di setiap kampung tadi akan membuka peluang kerja, ya. Tidak hanya pembesaran ikan yang didorong, pembibitan didorong, ya, pembesaran, kemudian usaha pakan mandiri, ya, kemudian pengolahan hasil pasca panen dalam bentuk file, dalam bentuk kulit, dalam bentuk segala macam. Ini semua bisa kita dorong dan kita alirkan teknologinya. Nah, untuk itu kami mohon dukungan dari Kementerian Koperasi dan UKM untuk bisa ikut melakukan satu percepatan pembentukan kelembagaan. Saya lihat di daerah ada peluang untuk koperasi-koperasi, ya. Nah, koperasi-koperasi ini kalau kita bisa perkuat dengan permodalan dan sebagainya, mereka akan bisa mandiri, ya, dari hulu sampai hilir dikelola sendiri, kemudian dengan desa-desa tetangga, dengan kabupaten-kabupaten tetangga bisa saling bertukar produk, ya, berjualan, sehingga akhirnya terjadilah perputaran ekonomi tingkat mikro, mini, kecil maupun menengah. Saya rasa demikian. Jadi kita sekarang sebagai para penyuluh, kita punya kewajiban bagaimana caranya agar mampu menjadi trigger, ya, trigger bagi kelompok-kelompok masyarakat ini, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, petambak garam dan sebagainya ini, mampu meningkatkan kapasitasnya, membangun kelembagaannya secara profesional, mengalirkan bentuk teknologi terbaru, sehingga pada saatnya nanti akan menjadi UKM skala nasional maupun internasional. Saya rasa demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita, sehingga apa yang kita kerjakan pada hari ini diberikan kelancaran, kemudahan, kemanfaatan sekaligus menjadi bagian dari amal ibadah kita. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian, termasuk sahabat-sahabat kita, Asdep Perlindungan dan Kemudahan Usaha, Asdep Pembiayaan Usaha Mikro, Bapak Asdep Pengawasan Koperasi, Bapak Asdep Pengembangan dan Pembaruan UKM. Terima kasih. Saya mohon Bapak jangan bosan-bosan ya Pak, kerjasama kita ya Pak. Karena ternyata ikan itu pada saatnya nanti menarik Pak. Sekarang mulai ada muncul tren anak-anak muda kita sekarang berbisnis di sektor perikanan. Dan mereka menjadi startup yang berhasil. Nah, jadi saya rasa kalau teman-teman dari UKM berkenan untuk melihat itu, kemudian memberikan sentuhan packaging, sentuhan permodalan, kelembagaan dan sebagainya, pada saatnya mereka akan bisa bertanding di skala nasional maupun internasional. Terima kasih. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka webinar pembinaan kelembagaan dan ketenagaan dan penyuluhan perikanan dengan tema perlindungan dan pemberdayaan UMK dan koperasi sektor kelautan perikanan secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tetap sehat, tetap semangat ya. Tetap sehat, semangat Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Badan. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Bapak Profesor Insinyur Syarif Wijaya PhD. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk menambah motivasi kita semuanya, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu Mars Bangkitlah Penyuluh Perikanan. Lautan Indonesia yang kaya, hasil perikanan melimpah. Ayo bangkitkan sektor perikanan, memajukan ekonomi rakyat. Tetap semangat
Majulah penyuluh perikanan. Majulah penyuluh perikanan. Mari kita berikan aplaus untuk semua penyuluh perikanan yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan dengan seksama laporan capaian kinerja penyuluh perikanan lingkup Satmingkal BP3 Ambon dan lingkup BP3 Banyuwangi yang akan disampaikan oleh Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon, dan laporan capaian kinerja penyuluh perikanan Banyuwangi yang akan disampaikan oleh Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Banyuwangi, yang pada kesempatan pertama akan kami persilakan kepada Kepala BP3 Ambon, Bapak Abu Bakar SSPI MSI. Pada Pak Abu Bakar kami persilakan. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Asmi, suaranya kedengaran? Jelas, silakan Pak. Oh baik, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan yang kami sebut dengan hormat Bapak Profesor Insinyur Sari Wijaya PhD Prina, yang kami hormati Kepala Pusat Pelatihan dan